warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, ketemu lagi kita di awal semester ini. Ustaz Imam yang akan mendampingi kalian selama 1 tahun ini materi sejarah kebudayaan Islam. Anak-anakku, pada pertemuan ini Ustaz akan menerangkan tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Kita sudah pernah belajar bahwa Rasulullah Muhammad SAW ini adalah manusia pilihan Allah. Di samping memiliki akhlakul karimah, Rasulullah SAW juga memiliki keperwiraan. Kita kenal Rasulullah itu akhlaknya mulia, seorang yang jujur sejak mulai kecil sehingga digelari Al-Amin, seorang yang sabar luar biasa dan mudah memaafkan, seorang yang dermawan, sosialnya tinggi, mudah membantu menolong sesama. Dan kita ketahui juga bahwa Rasulullah SAW adalah sosok yang sangat bijaksana. Di samping memiliki akhlakul karimah, seorang yang jujur, yang sabar, pemaaf, dermawan, dan akhlak-akhlak mulia yang lain, maka perlu kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang memiliki keperwiraan. Perwira itu artinya berani, nyalinya tinggi. Kalau arek Surabaya, 1 nyali wani mati. Jadi Nabi Muhammad itu adalah seorang perwira, orang yang berani. Di dalam sejarah Rasulullah mengikuti perang, ada 27 kali peperangan yang diikuti Rasulullah, dan Rasulullah selalu menjadi pemimpin perang, bagian terdepan di dalam suatu peperangan. Jadi ada 27 peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya peperangan yang diikuti oleh Rasulullah itu adalah peperangan dalam rangka membela agama Islam, peperangan dalam rangka membela diri, bukan sekedar berani, bukan sekedar berani mati, wani mati, tetapi keberanian Rasulullah adalah dalam rangka membela agama. Anak-anakku, untuk keperwiraan Nabi Muhammad SAW pada bab ini ada 4, yaitu keperwiraan Nabi Muhammad ketika menghadapi orang-orang kafir Quraisy, keperwiraan Nabi Muhammad di dalam perang Badar, kemudian yang ketiga perang Uhud, yang keempat perang Khandaq, yang kelima adalah pada perjanjian Hudaybiyah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar keperwiraan Rasulullah. Yang pertama adalah dalam menghadapi orang-orang kafir Quraisy. Kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW dalam berdakwah itu ada periode Mekah, ada periode Madinah. Ketika di awal dakwah Rasulullah di periode Makkah, maka orang-orang kafir sejak awal itu sudah tidak senang dengan adanya agama baru, yaitu agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka begitu gencar yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Yang pertama adalah menjatuhkan mental Rasulullah dengan mengejek, kemana-mana diejek-ejek ketika berdakwah. Tidak luput dari ejekan orang-orang kafir Quraisy. Tidak mempan diejek, ternyata orang-orang kafir melakukan provokasi berikutnya, yaitu memfitnah. Kemana-mana Rasulullah berdakwah, maka di situ ada orang kafir yang menyampaikan bahwasanya Muhammad itu orang
gila, Muhammad itu adalah tukang sihir, ahli nujum dan sebagainya. Ya, tujuannya agar dakwah Islam tidak pernah bisa berjalan. Tidak hanya itu anak-anak, ketika diejek tidak mempan, difitnah tidak mempan, maka orang-orang kafir ini melancarkan serangan berikutnya, yaitu memboikot, mengucilkan Nabi Muhammad dan para sahabat yang masuk Islam. Kemudian juga di samping memboikot, mengancam, mau membunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak-anak, ketika tindakan orang-orang kafir yang demikian ngerinya, kerasnya terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah ini dalam sejarah terjadi pada tanggal 23 September 622 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah. Hijrahnya Nabi Muhammad beserta para sahabat, beberapa sahabat ini adalah dalam rangka menghadapi orang-orang kafir, menyusun strategi agar dakwah Islam ini bisa berkembang. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk hijrah pindah, yaitu pindah ke Madinah. Terjadi pada tanggal 23 September 622 Masehi. Anak-anak, setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah bersama para sahabatnya, maka ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad di Madinah. Yang pertama adalah membangun masjid, karena masjid ini merupakan pusat dakwah, tempat ibadah, tempat mengatur strategi dakwah. Maka Rasulullah yang pertama adalah membangun masjid. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah mempersaudarakan, menyatukan kaum muslimin yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan kaum muslimin asli penduduk Madinah yang disebut dengan kaum Ansor. Jadi langkah yang kedua adalah mempersaudarakan sahabat Muhajirin dengan sahabat Ansor. Yang ketiga adalah menyusun piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah suatu undang-undang yang mengatur kehidupan penduduk di Madinah. Di dalam piagam Madinah ini isinya yang pertama adalah kaum muslimin, baik itu kaum Muhajirin maupun Ansor, dengan kaum Yahudi ini setelah bekerja sama dengan baik, hidup dengan damai, saling tolong menolong antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi. Yang kedua, isi dari piagam Madinah itu adalah apabila kaum muslimin diserang dari luar, maka kaum Yahudi menolong orang-orang Islam. Sebaliknya, kalau orang Yahudi diserang dari luar, maka kaum muslimin akan menolong orang-orang Yahudi. Yang ketiga, isinya kaum muslimin dan kaum Yahudi wajib untuk saling membantu dan saling tolong menolong. Yang keempat adalah sebagai pemimpin tertinggi di masyarakat Madinah pada waktu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sejak adanya perjanjian Madinah ini, piagam Madinah ini, maka disitulah mulai terbentuk pemerintahan Islam yang pertama, yaitu di Madinah. Pemimpin pusatnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi
Wasallam. Demikian keperwiraan Rasulullah, ya. Di samping seorang yang pemberani, dia adalah seorang yang ahli strategi, sehingga dakwahnya bisa kita kenal sampai sekarang ini. Anak-anakku, ya. Selanjutnya keperwiraan Rasulullah ketika Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tahun kedua Hijriah. Berarti 1 tahun setelah hijrah Nabi Muhammad, maka orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu sudah menyusun strategi bagaimana menghancurkan umat Islam yang ada di Mekah. Ini sudah disusun oleh orang-orang kafir. Maka tepatnya tanggal 17 Ramadan, ini musim puasa Ramadan, ya, tahun 623 Masehi, orang-orang kafir Mekah ini menyerang orang Islam di Madinah. Anak-anak, ya, jumlahnya nampaknya tidak seimbang. Orang-orang Islam di Mekah jumlahnya cuma 300 orang. 317 tepatnya. Orang Islam jumlahnya 317 orang. Sementara orang-orang kafir Mekah yang menyerang ke Madinah ini jumlahnya 1.300. Jadi kalau dibagi perbandingannya, 1 orang Islam dikeroyok 4 orang kafir, ya. Tidak hanya dari segi jumlah anak-anak, ya. Orang-orang kafir Quraisy, ya, senjatanya lebih lengkap, lebih canggih, ya. Kemudian juga kendaraannya itu juga lebih canggih, lebih kuat. Nah, umat Islam pada waktu itu jumlahnya sudah sedikit dikeroyok oleh orang-orang kafir yang jumlahnya lebih banyak. Anak-anak, perang Badar. Kenapa disebut perang Badar? Karena perang ini terjadi di dekat mata air atau di dekat sungai kecil milik seorang yang bernama Badar. Maka peperangan di sekitar mata air kecil atau di sungai kecil miliknya Pak Badar ini disebut dengan perang Badar. Anak-anak, ini adalah peperangan yang pertama yang dialami oleh Rasulullah SAW. Peperangan di Mekah, ya, pada waktu itu, ya, budayanya tidak seperti peperangan pada masa ini. Perang zaman dahulu diawali dengan perang tanding. Pada waktu itu ada 3 orang dari orang Islam, kemudian 3 orang dari orang kafir Quraisy. Orang Islam itu yang akan maju adalah Ubaidillah bin Jahal, kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian Ali bin Abi Thalib. Ya, ini dari orang Islam. Sementara orang kafir dari Syaibah, Utbah, dan Walid bin Utbah. Ya, 3-tiganya akhirnya perang tanding. Kalau sekarang istilahnya tarung bebas, MMA. Jadi tarung bebas itu ya boleh pukul, boleh nendang, boleh ninju, boleh gulat. Ya. Pokoknya perang tanding. Anak-anak, walaupun yang maju dari orang Islam itu adalah orang biasa, tidak terlatih, ya, tapi kehendak Allah lain. Dari 3 tokoh yang maju itu ternyata bisa mengalahkan tokoh-tokoh, ya, jago gulatnya orang-orang kafir Quraisy. Anak-anak, dan akhirnya setelah perang tanding 3 melawan 3 selesai, dimenangkan oleh orang Islam,
lalu terjadilah perang terbuka. Ya, perang terbuka. Kalau dulu perang itu pakai pedang, pakai tombak, ya, pakai apa? Pakai tameng, ya. Jadi perangnya masih perang manual. Ya. Pada akhir perang Badar ini, ya, dimenangkan oleh umat Islam. Ya. Bahkan pada waktu itu Abu Jahal, pamannya Nabi, juga tewas dalam perang Badar. Jadi 317 orang Islam melawan 1.300 orang kafir. Alhamdulillah menang umat Islam. Yang kedua yang dihadapi oleh Rasulullah yang adalah perang Uhud. Setelah kalah dalam perang Badar pada tahun kedua Hijriah, maka orang-orang kafir ini semakin marah, semakin dendam terhadap orang-orang Islam. Maka setahun berikutnya, yaitu tahun ketiga Hijriah, orang-orang kafir Mekah kembali menyerang ke Madinah. Pada waktu itu jumlahnya tidak berimbang lagi. Umat Islam jumlahnya pada awalnya adalah 1.000 orang, sedangkan orang kafir jumlahnya 3.000 orang. Awalnya adalah 1.000 melawan 3.000. Tetapi di tengah jalan, ya, orang-orang Yahudi, orang-orang munafik Yahudi yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Ubay ini provokasi terhadap teman-temannya, ya, jangan ikut perang, ini adalah setor nyawa, orang kafir jumlahnya 3.000, ya kita cuma 1.000, tidak mungkin bisa menang. Oleh karena itu, yuk pulang ya, yuk pulang. Orang Yahudi sebanyak 300 orang ini kembali tidak ikut maju berperang, sehingga pada perang Uhud ini umat Islam jumlahnya 700, sementara orang kafir Quraisy jumlahnya 3.000 orang. Ya, jadi kalau ditandingkan berarti 1 lawan 4, 1 lawan 4 seperti pada perang Badar tadi. Anak-anak, kenapa disebut perang Uhud? Perang Uhud itu terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Kenapa disebut perang Uhud? Karena peperangan ini terjadi di Bukit Uhud. Bukit itu ya gunung kecil, gunung di padang pasir di kota Mekah, ada namanya Jabal Uhud. Perang Uhud ini di Jabal Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang perwira, seorang ahli pengatur strategi. Dengan jumlah tentara yang 700 harus melawan 3.000 pasukan orang kafir Quraisy. Rasulullah mengatur strategi, menempatkan 50 pasukannya di Bukit Uhud, di paling puncak Bukit Uhud, sebagai pasukan panah. Dengan punya pasukan panah 50 di atas Bukit Uhud, maka secara logika umat Islam sudah unggul, ya, karena dengan berada di atas bisa mengawasi gerak-gerik pasukan orang kafir Quraisy yang ada di bawah. Dengan di atas bukit, maka pasukan Islam mudah memukul pasukan kafir Quraisy. Anak-anak, ya, pada perang Badar Rasulullah langsung yang memimpin. Kemudian dari orang kafir yang memimpin Abu Jahal. Kalau dari perang Uhud, ya, yang memimpin adalah Rasulullah dari orang Islam. Yang orang kafir yang memimpin adalah Abu Sufyan. Ya, jadi perang Uhud orang Islam dipimpin oleh Rasulullah, kemudian orang kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Anak-anak, pada perang Uhud ini terjadi semacam keteledoran dari
pasukan Islam. Pada awalnya orang Islam, pasukan Islam ini menang, unggul karena ada pasukan panahnya yang di atas. Ya, gampang sekali mengalahkan pasukan yang ada di bawah. Tetapi pada perang Uhud ini, pasukan yang ditempatkan di atas sendiri, bagian pasukan panah, melihat pasukan kafir Quraisy sudah kocar-kacir, melihat teman-teman pasukan Islam ini sudah berebut harta rampasan perang, maka pasukan pemanah yang di atas bukit ini tergiur untuk turun. Dikira sudah menang, tergiur turun ikut mengambil harta rampasan perang yang ada di bawah. Nah, ini diketahui oleh orang pasukan kafir Quraisy. Lalu pasukan kafir Quraisy dari lewat jalur yang memutar akhirnya bisa menguasai Bukit Uhud, bisa berada di puncak Bukit Uhud. Dengan berada di puncak Bukit Uhud, maka pasukan kafir Quraisy mudah untuk mengawasi gerak-gerik pasukan Islam, mudah untuk menghantam pasukan Islam. Dan pada akhirnya pada perang Uhud ini kekalahan dialami oleh pasukan Islam. Pasukan Islam yang gugur sebagai syuhada, sebagai syahid pada waktu itu adalah 70 orang, termasuk paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib ini wafat sebagai syuhada. Sedangkan orang kafir yang mati ada 23 orang. Karena itu ini dapat jadi pelajaran bagi kita pada perang Uhud ini. Bagaimanapun kita harus senantiasa taat pada perintah pimpinan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara tergiur harta rampasan, pasukan yang ditugaskan di atas itu turun. Berarti tidak mematuhi perintah, dan akhirnya umat Islam kalah, mengalami kekalahan pada perang Uhud itu, walaupun tidak fatal dari jumlah pasukan yang 700 meninggal 70 orang. Kemudian dari orang kafir itu 3.000 pasukan meninggal 23 orang. Bahkan pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam giginya berdarah karena dilempari batu dari atas bukit. Giginya sempat berdarah. Anak-anak kita ulangi kembali bahwasanya Rasulullah adalah orang yang memiliki akhlakul karimah, orang yang jujur, orang yang sabar, mudah memaafkan, seorang yang dermawan. Di samping itu Rasulullah adalah seorang perwira yang gagah berani, seorang yang ahli mengatur strategi, baik itu strategi perang maupun strategi dakwah. Dalam sejarah keperwiraan Nabi Muhammad itu kita bisa lihat keperwiraannya dalam menghadapi orang-orang kafir, yaitu orang-orang kafir Quraisy. Kemudian juga keperwiraan Nabi Muhammad pada waktu perang Badar, dengan pasukan yang minim bisa mengalahkan pasukan yang besar. Keperwiraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada perang Uhud, sekali lagi dengan pasukan yang minim harus menghadapi pasukan yang jauh lebih besar jumlahnya. Andaikan pada waktu itu pasukan Islam yang ditugasi untuk jadi pasukan pemanah di atas bukit tidak melanggar perintah,
insya Allah umat Islam akan menang. Tapi karena ada pengkhianatan, ada yang melanggar perintah Rasulullah, akhirnya pada perang Uhud ini umat Islam mengalami kekalahan. Jadi itu ringkasannya, bisa dibaca pada buku paketnya. Barangkali nanti ada yang kurang tepat misalnya, ya, maka bisa diperbaiki. Contohnya, terjadinya perang Badar, yaitu tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, bertepatan tanggal 2 Januari 623 Masehi. Kalau di sini tertulis 632, bisa diralat. Anak-anakku, barangkali itu pertemuan kita pada hari ini. Bisa kita lanjut pada pertemuan yang akan datang, ya. Jadi tugasnya kalian adalah merangkum apa yang saya sampaikan. Barangkali ada yang belum saya sampaikan, bisa dibaca di buku paketnya. Itu yang belum saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.